Hati-hati. Saya ingatkan ya, Pak Amin Rais. Itu peringatan saya keras buat Bapak. Apalagi seorang Amin Rais, seorang tokoh besar, saya ingatkan untuk jangan lagi kayak bicara kayak anak-anak, kayak preman pasar kaki 5 begitu. Saya ingatkan, banyak orang antri. Antri itu untuk apa? Jadi banyak orang antri untuk sentil kupingnya. Saya udah cuci tangan saya dari dunia begitu. Saya sekarang udah banyak berdoa. Jadi saya pesan buat Pak Amin Rais. Jadi hari ulang tahun GRIP yang ke-15 ini, ya Pak Amin Rais bicara sebagai seorang tokoh nasional, seorang panutan Indonesia. Janganlah bicara kayak premanisme begitu. Ya Pak Amin Rais ya, saya ingatkan Bapak. Kami menghormatin Bapak sebagai tokoh nasional dan tokoh panutan Indonesia. Jaga mulutnya, hati-hati. Saya ingatkan ya Pak Amin Rais. Itu peringatan saya keras buat Bapak. Saya udah nggak boleh tangan saya berdarah lagi. Ingat itu ya. Saya udah cuci tangan saya ini di Mekah dan di Madinah sana, di Haram sana, cuci berkali-kali, gue cuci terus. Tapi saya marah sama Bapak bicara kayak premanisme, kayak orang yang intelektual, kayak bukan tokoh yang dipanutin oleh Indonesia. Terima kasih ya Pak Amin Rais. Begitu banyak keluarga, begitu banyak masyarakat yang punya ikatan sejarah panjang dengan Parmusi. Karena Parmusi ini bukan sesuatu yang baru dan harus selalu diingatkan, ini persaudaraan muslimin Indonesia. Ini harus menjangkau semua. Kalau disebut bahwa umat Islam di Indonesia itu 86%, maka jangan dibagi-bagi lagi. Terlalu sering 86% ini kita bagi-bagi, lalu kita potong-potong, akhirnya tinggal 10, 15, 20, 30%. Ini 86 ini semuanya. Parmusi harus bisa menjadi simpul persaudaraan itu semua. Jangkau semua. 86 ini dijangkau semua. Jangan kita ikut-ikutan dengan analis sosiologis. Analis sosiologis itu memang untuk kebutuhan analisa, mereka melakukan kategorisasi. Sama, kalau ahli ilmu sosial datang ke ruangan ini, maka dia akan menganalisa yang PC putih berapa persen, yang PC hitam berapa persen, yang sorban berapa persen. Untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan analisa dibagi. Nanti terlihat ini distribusi meja berdasarkan warna PC gitu. Lalu nanti distribusi meja berdasarkan warna hijabnya, warna kerudungnya. Bapak Ibu sekalian, biarlah itu urusan para analis ilmu sosial. Bagian Parmusi menjaga keutuhan dari seluruh umat Islam di Indonesia. Apalagi sekarang dipimpin Bang Usama. Bang Usama Hisham ini, selain beliau adalah, kita dengar tadi, beliau berbicara tadi sama Pak Prof. Fanani juga kita sampaikan. Ini ungkapan dari hati, ungkapan orang ikhlas. Insya Allah Bang Usama ini bisa jangkau ke kanan kiri karena beliau itu seorang entrepreneur. Kita jangan artikan entrepreneur sebagai pengusaha rupiah. Entrepreneur itu ada social entrepreneur, ada policy entrepreneur, ada political entrepreneur, dan ada business entrepreneur. Seseorang yang mampu mengubah kesempitan menjadi kesempatan, itu adalah seorang entrepreneur. Dia adalah entrepreneur. Jadi kalau dalam situasi kesempitan jadi kesempatan, itu entrepreneur. Kalau yang punya kesempatan jadi kesempitan, nah itu orang cemberut terus Pak. Itu nggak ada kesempatan itu. Kesempatan saja dipandang sebagai kesempitan. Tapi kalau yang bisa memandang kesempitan semua, ini adalah seorang entrepreneur. Nah, menjangkau semua, dan insya Allah ini kemudian sesuai dengan ikhtiar awalnya. Menjadi, kalau lihat sejarahnya, Miai dari dulu, dan kemudian menjadi rumah bagi semuanya. Kan begitu, bukan kira-kiranya kalau kita ingat proses perjalanannya. Ini juga penting. Barangkali Parmusi untuk kembali mengungkapkan sejarah perjalanan perjuangan umat Islam di Indonesia, supaya kita tahu, seringkali kita paham sirah Rasul tapi tidak paham sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Padahal ini menggambarkan betapa perjuangan di tempat ini, di tanah ini luar biasa. Jadi itu sebuah harapan untuk Parmusi. Dan tadi disampaikan tentang niatan untuk membangun desa madani. Kalau boleh Bang Usama usul desa madani dan juga kampung madani, Bang. Kenapa kampung madani? Begini, sejak tahun 2009 lebih banyak orang tinggal di kota daripada di desa di Indonesia. 2009 itu pergeserannya. Dan diperkirakan di tahun 2050 di Indonesia 75% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Pedesaan jumlah penduduknya berkurang, yang penuh adalah di perkotaan. Di seluruh dunia diperkirakan tren yang sama itu terjadi, bahkan mungkin lebih awal. Karena itu makin hari kawasan kota menjadi makin penting, dan di kawasan kota inilah interaksi makin intensif. Di kawasan kota inilah
kita ketemu problematika menjalankan kewajiban pribadi kita dengan konteks kerja. Saya beri ilustrasi. Ketika saya mulai bertugas di Jakarta, saya menemukan, waduh, di Jakarta ini kalau sudah jam 5 sore orang pulang kerja. Salah satu masalahnya di kendaraan umum, mereka kehilangan waktu maghrib. Pilihannya adalah tunggu maghrib baru pulang, atau pulangnya diawalkan. Pilihan ketiga dijamak. Hilang itu maghribnya di jalan. Saya beri contoh problematika ini. Kita semua terbiasa titipkan anak ikut kegiatan di masjid. Di mana dulu waktu di kampung. Ini di sini ada kakak saya ini, Mas Mursalin. Mas Mursalin kita di Jogja itu dulu ketika saya bertetangga dengan beliau. Mas Mursalin, nah ini boleh beli nih. Ini Mas Mursalin ini kita sekampung, tetanggaan, satu gang. Beliau membina juga adik-adiknya di sana. Itu kami ini kalau sudah kegiatan keseharian, masjid itu menjadi tempat untuk orang tua bersama-sama menitipkan anaknya di situ. Menitipkan bukan dalam artian penitipan anak, tapi proses pendidikannya dikerjakan di dalam sekitar masjid. Bimbingan, apalagi kalau bulan puasa, itu anak-anak itu dari asar sampai habis taraweh gak pulang, di masjid saja. Itu ketika kita berada di dalam setting sosiologis yang berbeda. Sekarang kita masuk kawasan kota yang makin hari makin banyak tuntutannya. Ini memerlukan jawaban. Jadi saya ingin mendukung sekali yang dikerjakan oleh Parmusi, Bang Usama, dan insya Allah nanti Jakarta ikut fasilitasi untuk Desa Madani. Nah, tepuk tangannya ditahan sampai kejadian. Tepuk tangan itu kejadian. Tapi insya Allah nanti kejadian, Bang Usama. Ini kejadian, Bang Usama. Insya Allah kejadian. Direkam pula kan di sini. Jadi nanti kita, tapi saya membayangkan desa Madani dan juga kawasan urban, kampung Madani. Walaupun kampung itu juga desa dan kota, tapi punya asosiasi urban. Urban ini penting dan sesungguhnya Islam ini adalah agama orang urban. Datangnya, turunnya di Mekah yang merupakan itu kawasan urbannya Jazirah Arab. Memang tumbuh besarnya itu di perkotaan, settingnya kota dengan struktur masyarakat kota. Kemudian ketika pindah ke Yathrib, ke Madinah, di sana pun menjadi sebuah pemerintahan kota. Karena itu kita sekarang jangan menjadi yang dipinggirkan di kota. Kita harus bisa menjadi pusat untuk kota-kota kita. Karena sesungguhnya Islam ini tumbuh besar di dalam setting perkotaan. Beda dengan kawasan Badui yang itu di kawasan pedesaan, ini beda sekali strukturnya, prosesnya, kegiatan dakwahnya. Nah, kami berharap nantinya ini bisa ditumbuhkan. Insyaallah kita fasilitasi di Jakarta dan harapannya nanti begini, kalau boleh berencananya besar, mulainya kecil, kerjakannya sekarang. Kira-kira begitu. Besar rencananya, kecil mulainya, kerjakan sekarang. Yang susah itu kan rencana kecil, rencananya kecil, mulainya besar, kejadiannya nggak jadi-jadi, repot itu. Kita balik gitu, jangan, kita mulai dengan yang kecil lalu kerjakan. Jauh lebih besar untuk nanti mudah untuk berkembang. Dan ini kebetulan ada Pak Dr. Serian, ini kita menyangkut juga pendidikan. Ini kita harus perhatikan. Bayangkan, Ibu Bapak sekalian, kita ini hidup di abad 21. Tahunnya 2022. Anak-anak kita, anak abad 21. Gurunya abad 20, ruang sekolahnya abad 19, Bapak Ibu. Jadi 3 abad itu satu tempat sekarang. Kalau datang nih ke sekolah, sekolahnya bangunannya abad 19, gurunya abad 20, siswanya abad 21. Ini perlu terobosan. Nah, di sini ada samping Abah ini ada namanya Pak Dr. Laude Kamaludin. Ini beliau ini adalah pendiri ISNET, Islamic Network tahun 80-an, 90-an, yang menjadi platform digital di masa orang belum berdigital. Hari itu orang belum digital, beliau sudah berdigital. Itu kita semua yang pada sekolah itu tahu persis. Ini gelombang pertama. Betul ya Bang Laude ya? Itu bergerak melampaui zaman. Pada saat itu tidak ada yang membicarakan tentang digital hari itu. Sekarang harapannya nih Bang Sama, mudah-mudahan bisa jadi bahan ini, bahwa sekarang 3 abad itu dikonversi jadi satu. Yang bangunan abad 19, gurunya abad 20, siswanya abad 21. Sekarang hikmah dari pandemi itu harus bisa dikonversi menjadi semuanya abad 21. Ini perlu terobosan karena tidak mudah. Bagaimana kegiatan dakwah kita sekarang menggunakan bukan hanya aplikasi teknologi ini,
Tapi yang lebih penting adalah materinya. Ini Bapak Ibu sekalian, alat ini itu diproduksi oleh orang-orang yang bisa membuat aplikasinya, teknologinya. Tapi isinya itu dibuat oleh orang kreatif, dibuat oleh orang inovatif. Kalau alatnya tidak usah. Saya pernah bilang gini, orang yang belajar ilmu 5 kali 6 sama dengan 8 kali 7 sama dengan apa? 56. Itu mau dijawab di Jakarta, dijawab di Madinah, dijawab di New York, dijawab di Paris, sama. Tapi mereka yang bisa membuat pantun, mereka bisa berkreasi, itu tiap orang punya jawaban yang beda-beda. Alat ini diciptakan oleh orang-orang yang bisa menghitung matematika, tetapi isinya dibuat oleh orang-orang yang kreatif, yang inovatif. Nah, sekarang kita sudah memiliki alatnya, sudah kita punyai isinya. Nah, bayangkan bila nanti bisa dikombinasikan itu sehingga kegiatan dakwah digabung dengan desa madani, memanfaatkan teknologi terbaru, lalu dia menjadi sebuah sistem pendidikan dakwah ala Parmusi. Itu dahsyat, Pak. Nah, ini harus ada dikerjakan, tapi ini harus ada actionnya. Sehingga Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi yang luar biasa sekali ya. Bagaimana Anies Baswedan, tokoh yang sangat luar biasa ini teman-teman. Beliau ini ya, tokoh posisi yang sangat-sangat luar biasa, ditakuti. Iya, kalau kita melihat ya kan, setiap kritikan Anies kepada penguasa tentu itu pedas sekali teman-teman. Dan saya teringat bagaimana Anies Baswedan waktu di Jakarta ketika beliau ingin maju dengan elektabilitas yang sangat tinggi ya. Pada saat itu di Jakarta ya kan. Dan saat itu Anies malah nggak bisa maju teman-teman. Lantaran beliau ya entah kenapa para partai pendukungnya tiba-tiba gabung ke Kim Plus. Iya, ya tiba-tiba gabung ke Kim Plus yang membuat Anies itu geram pada saat itu ya, sehingga beliau memberikan pernyataan yang sangat menohok ya. Anies mengatakan bahwa ketika ia gagal maju sebagai cagup Jakarta 2024, Anies mengatakan ya partai mana yang tidak disandra oleh kekuasaan, kata Anies teman. Ya PDIP lah penyelamat pada saat itu ya. Bagaimana dinamika politik 2024 itu sangat betul-betul panas dan sangat luar biasa. Akhirnya Anies menemukan jalan ya, walaupun dirinya tidak maju sebagai cagup pada saat itu, namun Anies dan para pendukungnya itu mendukung Pramono Anung teman-teman ya, gubernur Jakarta saat ini ya. Dan akhirnya kemenangan Pramono Anung ini membuat pukulan keras kepada partai-partai pendukungnya tadi yang mendukungnya kemudian malah membelot teman-teman. Ya termasuk PKS ya kan. PKS yang kemudian pernah mendukungnya di Jakarta tiba-tiba malah mendukung Ridwan Kamil ya kan. Itulah kenapa Anies Baswedan ini tokoh yang masih punya sebuah kekuatan ya, masih punya sebuah power sebenarnya sampai saat ini teman-teman ya. Jangan heran kalau pendukung Anies ini sampai saat ini masih banyak sekali pendukung yang sangat militan teman-teman ya. Artinya itulah kenapa Anies Baswedan sampai detik ini pun masih cemerlang namanya, masih dikagumi, masih menjadi pengaruh teman-teman. Ya karena memang Anies Baswedan tokoh yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian?